Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam kondisi sehat walafiat. Ketemu lagi di channel saya yang masih mau berbagi pengalaman pengobatan gangguan kelenjar tiroid. Nah, dari part sebelumnya ada yang menanyakan kelenjar tiroid itu apa sih gitu kan. Nah, kelenjar tiroid itu yaitu sama dengan kalau bahasa awamnya adalah kelenjar gondok. Nah, kalau jadi jadi kalau ada yang bilang, oh berarti kamu gondokan, ya itu memang benar. Saya memang punya sakit gondok. Nah, jadi saya akan membahas di sini fakta penyakit tiroid. Nah, faktanya kalau kelenjar tiroid yaitu kelenjar berbentuk kupu-kupu di bagian leher bagian depan yang berfungsi untuk memproduksi hormon tiroid. Nah, hormon tiroid itu mempengaruhi hampir seluruh fungsi organ pada tubuh manusia. Dan fungsi organ tubuh manusia kalau akan terganggu jika pasokan hormon tiroidnya itu terganggu atau berkurang atau berlebih. Nah, jadi itu kalau hormon tiroidnya kurang, kita akan mengalami gangguan hipotiroid. Nah, kalau hormon tiroidnya berlebih, kita akan mengalami gangguan hipertiroid. Nah, dan biasanya yang mengalami gangguan penyakit atau gangguan kelenjar tiroid itu biasanya terjadi pada wanita, karena wanita yang sering mengalami gangguan fluktuasi hormon seperti menstruasi, kehamilan, menyusui, itu kan semuanya banyak perubahan hormon yang terjadi pada wanita. Nah, dan untuk gejala awal penyakit tiroid itu biasanya sangat samar, sehingga kadang pasien itu terlambat untuk mendeteksi. Ya, benar teman-teman. Seperti pengalaman saya sendiri, saya juga mengalaminya. Karena memang pengalaman saya awal-awal itu karena memang punya sakit radang tenggorokan. Nah, radang tenggorokan itu biasanya diobati dalam jangka waktu 1-2 minggu itu sembuh. Tapi ternyata malah setelah radang terus keluarlah batuk kering. Nah, batuk kering itu yang sangat menyiksa, dan setelah batuk kering sampai 1 minggu dan sampai 2 minggu lebih terus diberobatkan kembali, ternyata sudah ketahuan ada benjolannya sebesar 2 cm waktu itu. Soalnya setelah batuk kering ternyata tidak diobati tidak sembuh, langsung berobat ke poli dalam, dan memang langsung di USG dan cek darah serta CT tiroid, memang sudah terdapat benjolannya 2 cm. Nah, jadi gitu teman-teman ya. Memang pengalaman saya memang saya terlambat mendeteksi, karena memang bener-bener gejalanya itu seperti masuk angin biasa gitu kan, yang pegal atau nyeri di bahu, karena kan memang saya itu yang benjol sebelah kiri. Nah, jadi yang kiri itu bener-bener sering merasakan nyeri atau sering merasakan pegal-pegal. Nah, itu kan kalau orang menyebutnya kan paling seperti masuk angin biasa, dan saya pun berpikiran seperti itu.
Tapi setelah nanti setelah minum obat atau setelah dikerok itu sembuh. Nanti begitu lagi berapa minggu kemudian atau setidaknya sebulan sekali saya mengalami gangguan seperti itu terus. Masuk angin pegal-pegal dikerok sembuh, masuk angin pegal-pegal dikerok sembuh, dan masuk angin minum obat sembuh. Nah ternyata dampaknya itu memang karena gangguan dari kelenjar tiroid saya. Nah jadi memang benar-benar samar, keluhannya memang benar-benar samar. Kalau kita tidak mengecek atau mengecek langsung ke dokter, konsultasikan dengan dokter nanti dengan pengecekan lab atau USG, kita benar-benar tidak mengetahui. Nah, jadi kalau untuk ini untuk saran teman-teman semua, kalau memang mengalami gejala-gejala yang lebih mengarah kayak gampang lelah, gampang berkeringat atau mudah berkeringat, terus mudah gemuk, makan banyak tapi tetap kurus, atau makan sedikit tapi gampang naik berat badannya, kemungkinan itu ada menuju mengarah ke gangguan kelenjar tiroid. Ada baiknya mungkin dikonsultasikan. Kalau memang tidak mau mengkonsultasikan, teman-teman bisa mencoba dengan pengecekan sendiri. Tapi kalau bisa sih ada yang bantuin, dari belakang dipegang lehernya sambil melihat cermin, terus nelan. Kalau ada yang naik turun, kemungkinan pas kita menelan ada yang naik turun, kemungkinan ada gangguan tiroidnya, atau tiroidnya itu ada benjolannya atau nodulnya. Tapi yang perlu diketahui teman-teman semua, kalau gangguan tiroid itu tidak ditandai tandanya itu tidak selalu dengan benjolan. Karena pengalaman dari teman-teman yang kontrol bersama saya itu menceritakan kalau keluhannya itu memang hipertiroid, kelebihan hormon, atau hipotiroid, tapi dia tidak ada benjolan karena memang hanya perubahan hormonnya aja. Nah, dan untuk saya sendiri yaitu memang ada benjolannya, ada nodulnya, tapi hormon saya normal. Nah jadi keluhan tiroid itu macam-macam, dan gejalanya pun karena samar dan setiap orang berbeda. Kadang ada yang mengalami hipotiroid, kekurangan tiroid, tapi keluhannya ke hiper. Ada juga yang mengalami hipertiroid tapi keluhannya hipo. Jadi setiap orang itu mengalami keluhannya berbeda-beda. Nah dan ya karena gejala awal penyakit tiroid yang samar, sehingga pasien seringkali terlambat mendeteksi. Nah jadi akhirnya penyakit tiroid berlangsung kronis dan membutuhkan pengobatan jangka panjang atau bahkan seumur hidup. Iya, saya pun sudah menjalaninya dan saya sudah mengalaminya. Kalau dulu pernah menceritakan kalau mendengar itu nanti kalau sudah itu minum obat seumur hidup, minum obat terus gitu kan. Nah saya masa ya sih ada orang pikirannya masa ada orang minum obat terus-terusan. Nah ternyata saya adalah salah satu penderita yang harus tergantung obat pengganti hormon. Dan saya alhamdulillah ini sudah masuk tahun kelima pasca operasi total, dan ini masih konsumsi obat terus dan melakukan kontrol rutin. Dan untuk bulan ini memang belum bisa melakukan kontrol rutin karena memang kemarin sempat masuk angin, sempat drop ya, masuk anginnya ya karena memang pusing dan
lemas, jadi tidak berani melakukan perjalanan untuk kontrol, jadi ditunda dulu sampai benar-benar fit. Alhamdulillah untuk hari ini sudah lebih baik dari kemarin. Ya setidaknya lebih semangatnya lebih ada gitu kan, karena memang tiroid itu memang bener-bener yang diserang itu moodnya. Kalau sudah masuk angin pasti pikirannya ini nanti kalau pingsan gimana, ini kalau nanti kebablasan tidurnya gimana. Soalnya kalau saya sendiri memang keluhannya memang mudah tidur, mudah ngantuk. Nah jadi dalam kondisi seperti itu kadang pikirannya yang jelek pasti ada gitu kan. Tapi untuk teman-teman sebaiknya jangan berpikiran seperti itu ya, itu memang pikiran konyol atau pikiran negatif saya gitu kan ya, karena saya kan posisi kalau siang juga sakit di rumah sendiri karena anak-anak sekolah semua, jadi pikirannya itu yang entah apa ya, ya otomatis pikirannya jelek lah. Nanti kalau kenapa-napa saya nggak ada yang nungguin, saya nggak ada yang istilahnya kalau minta tolong nggak dapat langsung pertolongan, atau nggak ada yang tinggal dalam satu rumah nggak ada yang bersama, kan tetap berpikirannya ada seperti itu, pikiran jelek. Nah alhamdulillah masa-masa kemarin sudah terlewatkan dan sekarang lebih baik. Mudah-mudahan nanti akhir bulan atau awal bulan Juni bisa melakukan kontrol rutin, karena ya memang itu syaratnya untuk menjaga kesehatan tiroid saya sendiri. Jadi untuk teman-teman semua yang sudah mempunyai keluhan dengan tiroid, saya sarankan untuk tetap kontrol rutin. Nah, kontrol rutin sebisa mungkin, kalau memang disarankan 1 bulan sekali, 1 bulan sekali, kalau 2 bulan sekali, 2 bulan sekali. Tapi kalau memang bisa dikonsultasikan dengan dokter, misalkan dok saya kan rumahnya jauh, atau mungkin kendala ya biaya juga, kalau setiap bulan itu kan bisa apa ya, intinya lah kendala biaya dan jarak jauh. Nah itu bisa dikonsultasikan sama dokter, gimana dok kalau misalkan 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali gitu kan, nanti untuk obatnya beli sendiri nggak apa-apa. Dan ya mungkin itu bisa ditoleransi sama dokter, asalkan memang kondisi hormon kita normal atau stabil. Seperti saya juga kan seperti itu, kemarin bisa mengajukan kontrol 2 bulan sekali ya dok gitu kan. Ya memang saya juga kadang terkendala waktu, biaya dan tenaga juga kan. Nah akhirnya sama dokter diizinkan. Nah, malah setelah 2 bulan gak kontrol, malah ternyata malah tambah masuk angin. Ya akhirnya sampai sekarang belum bisa kontrol. Jadi untuk teman-teman semua tetap saya sarankan untuk tetap kontrol rutin dan jangan lupa minum obat secara teratur. Ya kalau karena memang obat pengganti hormon tiroid tidak bisa digantikan dari obat herbal apapun, rebusan apapun, daun-daunan, akar-akaran, atau jenis herbal lainnya, itu tidak bisa menggantikan hormon tiroid kita yang sudah diangkat total, atau yang memang perlu revisi hormon apa yang dari hipotiroid apa yang hipertiroid, itu memang harus minum obat. Jadi seperti itu teman-teman semua ya, karena memang kesehatan tiroid kita kalau sudah diangkat semuanya, dan itu memang hanya bisa sehat terkontrol, tidak ada kata sembuh, tapi hanya sehat terkontrol. Jadi untuk teman-teman semua semoga tetap sabar menjalani proses kontrol, menjalani minum obat yang setiap hari harus minum, dan waktunya itu yang harus continue. Semoga tetap selalu diberikan kesehatan untuk melakukan itu semua. Jadi begitu ya teman-teman, untuk hari ini saya cukupkan sampai di sini. Sehat itu mahal dan sakit jauh lebih mahal.
Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.